Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biada'il fara'idhi wa nahana 'anil manhiyati wa wa'ada man ata'ahu بالسعادة والنعيم المقيم وأنذر مخالفه بالعذاب الأليم. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat bertemu malam ini dalam halaqah maghrib. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyambung kembali apa yang sudah kita pernah bahas pada dua pertemuan yang lalu, karena malam Ahad yang lalu saya absen karena di luar daerah. Maka malam ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Tapi untuk menyambung, saya ulang sedikit secara ringkas bahwa kalau kita membaca kitab-kitab fikih di pembahasan tentang fikih udhiyah, ya fikih kurban, di sub pembahasan tentang hikmah disyariatkannya ibadah kurban, itu diantaranya disebutkan misalnya dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, pendapat yang kuat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, bahwa di antara hikmah disyariatkannya ibadah kurban adalah ihya'an limirathi Ibrahim alaihissalam, menghidupkan kembali syariat yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban yang kita dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakannya setiap 10 Zulhijjah ditambah lagi 3 hari atau hari-hari tasyrik setelahnya. Ini adalah merupakan syariat yang dimulai Allah syariatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ini menjadi syariat juga bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ketika syariat umat terdahulu disyariatkan juga kepada kita umat Nabi Muhammad, tentunya ada nilai, ada ajaran pada syariat tersebut juga seharusnya tumbuh dan hidup di dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah dengan tegas di dalam surah Al-Mumtahanah di ayat 4, diulang lagi di ayat 6. Di ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah terdapat contoh teladan bagi kalian umat Nabi Muhammad pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ini ayat 4. Di ayat 6 Allah ulang lagi dengan juga ditaukid, bahkan 2 kali taukid. Apa Allah mengatakan? Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Sungguh bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya ada contoh teladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, khususnya bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan kehidupan akhirat, kesuksesan kehidupan akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, dalam istilah kajian ilmu ma'ani, cabang daripada ilmu balaghah, di dalam bahasa Arab setiap kalimat sempurna disebut dengan kalam. Maka dia opsinya adalah 2. Yang pertama, dia berbentuk adalah khabari, sebagai berita. Yang kedua adalah insya'i. Pada kedua ayat ini secara redaksi itu adalah bentuknya berita, khabari. Sungguh bagi kalian ada contoh teladan pada Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Tetapi makna yang dikandung oleh ayat ini adalah insya'i dia. Dia adalah perintah. Jadi ada makna amar, walaupun secara redaksi adalah khabari. Apa artinya? Kalian umat Nabi Muhammad, artinya kita-kita ini mesti mencontoh kepada Ibrahim dan keluarganya. Ibrahim, istrinya Hajar, anaknya Ismail alaihimassalam. Harus kalian contoh kehidupan keluarga ini. Nah, salah satu yang sangat menonjol, yang itu kemudian menjadi syariat kurban bagi kita umat Nabi Muhammad adalah di dalam surat As-Saffat, mulai ayat ini yang khusus tentang ini, dari ayat 99 sampai ayat 113, Allah menceritakan kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena diceritakan dalam Al-Quran, tentu Quran adalah pedoman hidup kita. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah merupakan tadi juga ibrah, pelajaran. Kalau yang baik kita mesti contoh, yang buruk juga mesti kita tinggalkan untuk tidak kita ikuti. Kalau yang baik mesti kita contoh untuk kita teladani. Para jamaah yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah beliau berusaha mendakwahkan kaumnya, mendakwahkan masyarakatnya, mendakwahkan orang tuanya, tapi dakwahnya ditolak, sampai Nabi Ibrahim karena membakar patung-patung yang disembah oleh mereka akhirnya dibakar. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim melihat bahwa kalau tetap tinggal di situ dan melanjutkan dakwahnya, maka masyarakat tetap bertahan dengan apa yang mereka sudah sembah
dari nenek-nenek moyang mereka, walaupun itu ketika berdebat sama sekali mereka tidak bisa memberi argumen. Maka Nabi Ibrahim memilih untuk kemudian meninggalkan negeri kelahirannya, yaitu Babilonia di Irak. Nabi Ibrahim mengatakan, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Di ayat 99 surah As-Saffat, saya akan hijrah menuju kepada satu tempat di mana di situ saya bisa melaksanakan syariat-syariat Tuhan saya, dan di situ saya bisa mendakwahkan ajaran daripada agama saya. Ada para mufassir mengatakan Nabi Ibrahim pertama dari Babilonia itu singgah di Haran, baru selanjutnya melanjutkan ke Palestin dan kemudian tinggal sampai meninggal di Palestin. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan langsung dari Babilonia tadi ke Palestin. Maka Nabi Ibrahim karena sudah meninggalkan kaumnya, meninggalkan keluarganya, kalau dalam tafsir juga dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan, Nabi Ibrahim itu waktu hijrah meninggalkan negerinya, itu yang beriman cuma 3 orang, dirinya, istrinya, dan kemudian saudaranya Nabi Lut alaihi salam. Yang lain semua enggak beriman, semua menantang dan menolak dakwahnya Ibrahim. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunialah aku anak laki-laki yang saleh. Kemudian para jamaah yang mulia, walaupun tidak disebut di sini secara terang, namun para mufassir mengatakan Nabi Ibrahim itu ketika diberi anak yang pertama Ismail, itu usianya sudah 86 tahun. Anak keduanya Ishak alaihi salam itu usianya 99 tahun. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan bahawa Nabi Ibrahim itu masa hidupnya 130 tahun. Kalau Nabi Ismail masa hidupnya 137 tahun. Maka kalau masa hidup Nabi Ibrahim tadi 130 tahun, di usia punya anak 86, ini sudah usia tua. Sehingga di ayat yang lain Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan untuk saya anak alal kibari, saya sudah lansia, sudah tua, sudah uzur, yaitu Ismail dan Ishak. Maka jamaah rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira dengan kami berikan kepadanya anak yang memiliki sifat halim. Sifat halim ini dalam bahasa Arab adalah gabungan dari beberapa sifat. Di antaranya adalah taat, sabar, santun, lemah lembut. Inilah dia halim. Maka jamaah rahimakumullah, kita bisa membayangkan sebagai seorang laki-laki yang sudah lama berkeluarga, sudah berusaha berdoa untuk dikaruniai keturunan, sudah lama tidak dikaruniai, sekarang di masa sudah tua diberikan seorang anak persis seperti yang diinginkan dari sisi jenis kelamin dan juga sifat-sifatnya, laki-laki yang saleh. Maka ayat selanjutnya jamaah rahimakumullah,
Ini tidak dicerita di surah As-Saffat, tapi dicerita di dalam surat yang lain, dan itu diceritakan di kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang menulis tentang sirah nabawiyah, yang mendapatkan juara 1 dalam lomba penulisan sirah nabawiyah, dan dianggap kitab yang cukup bagus untuk referensi kajian sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan anak kecilnya Ismail dan istrinya dari Palestin ke Makkah Al-Mukarramah, dan diletakkan di satu lembah yang tidak ada sumber untuk manusia bisa hidup di situ. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku meletakkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Itulah di Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita baca di kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang cikal bakal orang yang pertama mendiami Mekah Al-Mukarramah, itulah Ismail dan ibunya. Karena di situ tidak mungkin bisa tinggal manusia, karena tidak tumbuh apapun. Kita hari ini bisa lihat sendiri bahwa Mekah itu struktur tanahnya adalah gunung-gunung berbatu, kemudian padang pasir, dan tidak ada sumur yang ada air satupun. Apalagi kemudian adalah di zaman Nabi Ibrahim dulu. Maka ketika Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya di situ, lalu Nabi Ibrahim pamit balik ke Palestin. Istrinya mengatakan kepadanya, apakah engkau letakkan kami di tempat ini yang tidak ada sumber penghidupan? Ini Allah yang suruh atau bukan ini adalah keputusan kamu? Kata Nabi Ibrahim, ini adalah Allah yang suruh. Maka istrinya bisa menerima, walaupun ya dipastikan bekal yang ada sedikit air dan kurma ini akan segera habis. Habis itu tidak ada lagi sumber untuk kemudian bisa bertahan hidup. Tapi karena Allah suruh, maka mereka tetap ya mempersilahkan Ibrahim pergi kembali ke Palestin, dan mereka tinggal di situ. Maka ketika bekal yang ada dari korma tadi sudah habis, air minum sudah habis, maka kemudian anak kecil Ismail ini menangis dan minta susu dari ibunya. Ibunya sendiri tidak ada lagi air yang diminum, sehingga susunya sudah kosong juga. Maka Hajar mencoba mencari adakah sumber air. Maka bolak-balik dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, inilah yang sekarang orang melakukan sa'i, sampai kemudian melihat keluar air di bawah kaki anaknya Ismail alaihi salam, sehingga dia mengatakan Zamzam, 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 berkumpul, berkumpul. Ibnu Abbas mengatakan, kita tidak bisa bayangkan kalau Hajar tidak mengatakan air itu berkumpul, berkumpul, kemana mengalir air Zamzam itu. Para jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan Nabi Ibrahim itu 4 kali datang ke Mekah. Yang pertama datang tadi meletakkan anaknya dengan istrinya di situ. Datang kali kedua adalah ketika anaknya sudah remaja dan untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya. Datang yang kali ketiga adalah Nabi Ibrahim, ya, atau saya tadi tidak sebut bahwa ketika air sudah ditemukan tadi di bawah kakinya Ismail, ada kafilah, ya, kafilah dari suku Jurhum, ini suku yang ada di Yaman,
sedang melakukan perjalanan dan melintas di situ. Kemudian melihat ada burung di udara, berarti ini ada penghidupan. Maka mereka kemudian datang dan mencari. Mereka lihatlah ada sumber air tadi. Mereka minta izin kepada Hajar untuk ikut kemudian tinggal di situ karena sudah ada sumber kehidupan. Inilah awal mula suku yang mendiami selain Hajar tadi dan Ismail adalah suku Jurhum dari Yaman. Nah, sehingga ketika Nabi Ibrahim balik yang ketiga kali, itu Nabi Ismail sudah menikah dengan salah seorang perempuan dari suku Jurhum. Ketika Nabi Ismail datang yang ketiga kali, Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail karena sedang keluar mencari rezeki. Lalu beliau pesan kepada istrinya, tolong kamu bilang sama suamimu, nanti kalau dia pulang saya pesan supaya ambang pintu rumahnya diganti. Itu makna kiasannya, berarti ceraikan istrinya tidak baik baginya ke depan. Maka setelah itu Nabi Ismail menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain juga dari suku Jurhum karena enggak ada orang lain waktu itu. Maka datang yang keempat kali Nabi Ibrahim ke Mekah, kembali tidak bertemu dengan Ismail, tapi Ismail sudah menikah dengan perempuan lain. Lalu Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya yang kedua ini, kamu bilang kepada suamimu, pesan saya supaya ambang pintu rumahnya jangan diganti. Maka maknanya adalah dipertahankan istrinya. Itulah empat kali Nabi Ibrahim setelah kali pertama meletakkan anaknya balik ke Mekah dari Palestin. Jamaah rahimakumullah, maka tadi setelah anaknya diletakkan tadi di lembah yang tidak ada penghidupan, maka ketika anak ini sudah masuk masa remaja, bunyi ayat selanjutnya adalah falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim datang ketika anaknya sudah masuk masa remaja. Kalau Quran mengatakan sudah bisa berusaha sendiri. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ada pendapat ulama tafsir yang mengatakan usianya antara 12-13 tahun Ismail waktu itu. Nah, artinya apa? Di tengah-tengah anaknya ini sekarang masuk masa remaja, anaknya ganteng, tampan, anaknya taat, anaknya baik, anaknya pintar. Sekarang masuk masa remaja, sudah bisa diajarkan banyak hal, dititipkan juga banyak amanah. Nah, di tengah-tengah tingginya kecintaan Ibrahim kepada anaknya, maka datanglah perintah Allah untuk menyembelih anak satu-satunya. Para ulama mengatakan tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Tanggal 10 Zulhijjah disebut dengan hari penyembelihan, Yaumun Nahar. Kenapa? Karena malam pertama Nabi Ibrahim melihat ada perintah Allah dalam mimpinya, Nabi Ibrahim esok harinya merenungkan, apakah perintah Allah atau ini setan? Maka proses merenungkan itu dalam bahasa namanya tarwiyah. Ketika malam kedua Nabi Ibrahim melihat lagi perintah yang sama, maka esok hari Nabi Ibrahim sudah paham betul ini dari Allah, bukan dari setan. Maka menjadilah bahasa Arab paham dan mengerti itu Arafah ya'rifu, jadilah namanya hari Arafah. Maka pada hari ke-10 Zulhijjah, hari ketiganya, Nabi Ibrahim kemudian membawa anaknya untuk disembelih, artinya menunaikan perintah Allah. Maka disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin bagi jamaah yang pergi haji atau umrah sekarang ini, kalau umrah pun tidak ada
wukuf tidak ada, mabit tidak ada, lontar jamarat, tapi biasanya jamaah dibawa ziarah. Maka waktu pergi ke Mina akan ditunjukkan oleh travel tempat di mana dulu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Para jamaah rahimakumullah, hal yang paling penting untuk kita camkan bersama bahawa tidak ada terlintas sedikit pun di dalam pemikiran dari keluarga Ibrahim, Ismail, kemudian Hajar, bahawa perintah Allah ini adalah perintah pura-pura. Pasti nanti akan ditukar, enggak mungkin Ismailnya disembelih, enggak. Ya. Sama halnya kalau dalam konteks film, ya. Orang yang mati dalam adegan film itu udah tahu dia sebelum main pun matinya pura-pura. Darah yang keluar pun dipakai gincu. Kemudian dengan sorotan kamera enggak kelihatan seolah-olah darah. Maka orang berani saja menjadi pemeran di film yang dia mati, karena dia tahu enggak mati. Jadi keluarga ini sama sekali tidak terlintas pikiran bahwa nanti akan diganti. Tapi yang keluarga ini yakini betul bahwa anak satu-satunya tadi sudah lama diharapkan, sekarang sudah dikaruniai oleh Allah, usianya masuk remaja, anaknya luar biasa, itu satu-satunya suruh sembelih dan kemudian mati. Di mana ini bisa kita lihat bahwa keluarga ini tidak tahu tentang ini? Ayat setelahnya dalam surah As-Saffat, falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri, Ibrahim, Ismail sudah berserah diri kepada Allah, walaupun ujian itu secara manusia super berat. Dan yang bilang ujian ini berat bukan kita, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan para ahli tafsir, tapi Allah sendiri mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata, sangat berat. Yang bilang ujian ini sangat berat Allah. Kenapa tadi? Karena anak satu-satunya diberi di masa sudah uzur. Sekarang anaknya itu sesuai dengan harapan, ganteng, baik, pandai, memasuki masa remaja, luar biasa senang orang tua. Tapi ini mesti sekarang perintah Allah datang. Kalau bahasa kita ini kayak disambar petir. Tetapi keluarga ini tadi berserah diri, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati ya Allah, karena ini perintahmu. Wa tallahu lil jabin, dan anaknya kemudian sudah dibaringkan. Wa tallahu lil jabin itu artinya adalah anaknya dibaringkan di atas tanah, di mana pelipisnya terletak di atas tanah. Dan bahkan di riwayat-riwayat disebutkan Nabi Ibrahim itu sudah memotong leher Ismail, cuma pisaunya yang enggak makan. Walaupun juga ada pendapat lain yang mengatakan ketika Nabi Ismail minta ke orang tuanya bahwa saya hanya punya ini satu baju di badan, maka tolong baju ini dibuka, tidak berlumuran dengan darah, nanti dipakailah untuk mengafankan saya dengan baju itu. Maka ketika baju itulah dipakai, baru kemudian tadi datang seruan dari Allah. Itu juga ada dua pendapat, tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa berdasarkan ayat tadi juga sudah dibaringkan, sudah disembelih, pisaunya yang enggak jalan. Bahkan kalau kita lihat juga di penjelasan-penjelasan riwayat-riwayat di tafsir, bagaimana Nabi Ismail minta dari orang tuanya. Pertama minta agar dia diikat kaki dengan tangannya kuat-kuat, agar merasa nanti ketika dipotong lehernya kesakitan, akhirnya meronta, berkurang pahala kesabarannya di sisi Allah.
Bagaimana dia meyakini dia udah mati, enggak ada lagi. Kemudian bagaimana dia minta orang tuanya untuk mempertajam betul pisaunya supaya sekali tarik langsung, sehingga orang tuanya enggak kasihan, dia enggak lama menahan sakit. Jadi betul-betul keluarga ini tidak terlintas bahawa nanti akan ditukar dengan sembelihan dalam surga. Maka ayat lanjutannya, ketika sudah memang patuh kepada perintah Allah, berserah diri, sudah membaringkan anaknya, sudah dipotong tadi tapi pisaunya yang enggak jalan, baru ayat setelahnya, wanadainahu, maka kami seru Ibrahim, ayya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau sungguh telah meyakini perintah kami yang kamu lihat dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Baru kemudian wafadainahu bidzibhin azim, baru didatangkan sembelihan dari dalam surga, hewan dari dalam surga, setelah teruji bahwa betul-betul patuh kepada perintah Allah, walaupun itu maha berat ujiannya. Jamaah rahimakumullah, ini sekarang masuk untuk kita. Para ulama mengatakan inti dari ujian Allah kepada Ibrahim dan keluarganya, yang itu kemudian mesti kita umat Nabi Muhammad ini jadikannya sebagai contoh teladan, ada pada apa? Apakah Nabi Ibrahim yang sudah diberi anak sesuai dengan harapan, anaknya masuk masa remaja, tingkat kecintaannya dan kesukaannya kepada anak sudah luar biasa tinggi, diuji apakah kecintaan kepada anaknya itu akan mengalahkan kecintaannya kepada perintah Allah atau tidak. Inilah yang diuji. Tapi Nabi Ibrahim dan keluarganya yang paham betul bahawa kecintaan yang pertama harus diletakkan oleh setiap kita hamba Allah adalah kepada Allah. Tidak boleh ada kecintaan kepada siapapun dan apapun yang melebihi kecintaan kepada Allah. Maka walaupun maha berat ujiannya, tapi karena yang suruh Allah sami'na wa ata'na, aslama, berserah diri. Nah, ujian dengan tujuan yang sama, ini sekarang untuk kita. Itu tetap Allah berlakukan kepada kita umat Nabi Muhammad sampai dunia kiamat. Apa tujuannya? Ujian dengan tujuan Allah ingin melihat apakah kita ini masih bisa meletakkan kecintaan kita paling tinggi, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, baru kepada yang lain-lain, ataukah dalam kenyataan hidup ini kita telah letakkan kecintaan pertama kita kepada isteri kita, kepada anak kita, kepada jabatan kita, kepada harta kita, Allah kemudian kita letakkan di nomor urut 20, 30. Ini Allah sebut di dalam surat At-Taubah di ayat 24. Qul, katakan hai Muhammad, artinya beritahu hai Muhammad kepada seluruh umatmu, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, termasuk maknanya secara bahasa Arab adalah juga taglibur rijal 'alan nisa, masuk perempuan dalamnya, emak-emak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kandung kalian, kakak adik kalian, abang kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, atau yang perempuan adalah suami-suami kalian, wa asyiratukum, sanak famili kalian, wa amwalun iqtaraftumuha,
harta yang kalian cari pelontang-pelanting, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan jual beli yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, rumah-rumah kalian yang kalian cintai. Ahabba ilaikum, 8 perkara tadi lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggu Allah akan datang dengan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Di ayat ini memang disebut 8 perkara, tetapi nanti di hadis-hadis Nabi dijelaskan bahwa misalnya hadis Sahih Bukhari, "Thalath man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara, kalau seseorang ada 3 perkara itu pada dirinya, dia akan dapatkan kemanisan iman. Apa? Satu yang pertama disebutkan, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Orang yang menjadikan kecintaannya kepada Allah kemudian kepada Rasulullah melebihi daripada kecintaan kepada siapapun selain daripada Allah, kemudian nomor 2 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sendiri mengatakan, la yu'minu ahadukum, hendak sempurna iman siapapun dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dia cintai, min waladihi, dari anak dia sendiri, wa walidihi, dari orang tua dia sendiri, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Baru sempurna iman seseorang kalau dia letakkan Allah yang paling dia cintai, setelah itu Rasulullah, baru kepada orang tua, kepada anaknya, kepada istri, kepada suami. Jamaah rahimakumullah, hanya saja bentuk ujiannya yang jauh sekali beda. Kalau Nabi Ibrahim anak satu-satunya yang disuruh sembelih, habis itu dah mati anaknya, enggak ada lagi. Sementara kita sekarang ini diberi Allah 1 hari 1 malam 24 jam waktu, kalau hitung pakai putaran waktu jam. Lalu berapa yang kita diharuskan oleh Allah untuk beribadah kepadanya? 5 waktu saja, yang lain sunat: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita salat sendiri pakai khusyuk 5 menit, kali 5 cuma 20 menit, 5 menit. Yang lain pakai untuk tidur, pakai untuk cari nafkah, pakai untuk minum kopi, pakai untuk olahraga, cuma 25 menit. Kalau berjamaah 10 menit setiap salat, itu cuma 50 menit untuk Allah. Tapi perhatikan berapa banyak orang yang kemudian patuh dengan ini. Kita mohon maaf, memang boleh negeri syariat, tapi kita harus jujur mengatakan bahwa banyak saudara-saudara kita ini belum solat dengan betul. Banyak orang yang belum solat. Cobalah kalau kita pergi misalnya pas jam maghrib waktunya singkat, orang berjalan padu, warung kopi ditutup, warung kopi karena menghargai waktu maghrib, ini dalam hidup. Masih banyak orang yang belum salat. Kita punya harta miliar-miliar, itu bukan seluruhnya kayak Nabi Ibrahim anak satu-satunya suruh korban, bukan seluruhnya disuruh sumbangkan di jalan Allah. Yang wajib cuma 2,5 zakat. Itu pun mungkin juga masih ada orang-orang yang memang gak keluarkan zakat dari hartanya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka Allah tadi mengancam siapapun yang dalam hidup ini
masih mencintai lebih tinggi daripada mencintai Allah, apakah jabatannya, kedudukannya, hartanya, maka Allah katakan fatarabbasu, tunggu ya. Aku akan datangkan kepadanya azabku yang sangat pedih. InsyaAllah nanti kita sambung. Ada penekanan dua lagi yang sangat penting juga ya, untuk kemudian kita ambil pelajarannya bagi kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.